Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4205-4207. Siapa kamu? Dev melihat sosok emas di depannya dan bertanya dengan hati-hati. Bukankah agak songong bahwa kamu datang kepadaku dan bertanya siapa aku? Sosok itu berbicara perlahan dan perlahan membalikkan tubuhnya. Ketika Dev mendengar ini, dia tiba-tiba mengerti, dan buru-buru menyerahkan tangannya dan berkata, generasi muda memberi penghormatan kepada senior dewa pengobatan. Dev tahu bahwa orang di depannya seharusnya adalah sisa jiwa yang ditinggalkan oleh dewa pengobatan ketika dia jatuh. Kamu adalah satu-satunya yang bisa melihatku selama bertahun-tahun, jadi warisanku juga akan diwariskan kepadamu. Namun, jika kamu ingin mendapatkan warisanku, kamu harus beribadah kepadaku. Sosok itu berkata perlahan, masih harus menjadi murid. Dev sedikit mengerutkan kening. Dia ingin mendapatkan warisan, tetapi dia tidak ingin belajar sebagai murid. Meskipun kekuatan dewa pengobatan ini tidak buruk, Dev selalu merasa bahwa dia hampir tidak ada artinya jika dia ingin menjadi gurunya. Kenapa kamu tidak mau? Sosok itu terkejut. Jika itu orang lain, mereka akan berlutut dengan gembira ketika dewa pengobatan membuka mulutnya untuk menerima orang lain dan menerima warisan. Lagi pula, di mata para biksu ini, dewa pengobatan juga seorang abadi dari alam surga. Saya khawatir itu adalah impian semua biksu untuk dapat menyembah yang abadi sebagai guru. Tapi Dev terlalu songong. Dev telah melihat semakin banyak orang dari alam surga, dan masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan leluhur pola ilahi masih tidak pantas, begitu juga iblis formasi. Dia khawatir kekuatan dan status mereka di alam surga lebih tinggi dari dewa pengobatan ini. Belum lagi Dev mengenal Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadarannya. Ada juga pemimpin sekte janji suci, yang juga merupakan sekte dari alam surgawi, dan seluruh dunia surga dan manusia dibuka oleh pemimpin sekte janji suci. Mereka semua adalah dewa dari alam surga, dan Dev tidak pernah menyembah mereka sebagai seorang guru. Sekarang dia diminta untuk menyembah dewa obat kecil, Dev pasti akan enggan. Senior, kamu tiba-tiba melamar menjadi guru untuk mengajari aku, tapi aku sudah lama tidak memikirkannya. Dev berkata dengan halus. Setelah mendengar ini, dewa pengobatan menjadi sedikit tidak senang untuk sesaat. Wah, saya orang yang lurus, jadi saya suka lurus, jika tidak terserah Anda. Setelah lulus ujian, dan dengan kualifikasi yang luar biasa, bahkan jika Anda berlutut dan memohon kepada saya tidak akan menerima Anda sebagai murid. Dan jika kamu memujaku sebagai guru, aku bisa memberimu hadiah besar, juga warisanku. Pada saat itu, keterampilan medis Anda akan berada di luar jangkauan semua orang. Saya dapat membiarkan Anda meningkatkan keterampilan medis dan kemampuan alkimia Anda dalam waktu singkat, dan bahkan meningkatkan wilayah Anda dan memengaruhi wilayah yang lebih tinggi. Jangan berpikir bahwa alkemis hanya dapat memurnikan obat, dan menyembuhkan dunia, mereka akan lambat dalam berkultivasi. Itu semua karena alkemis saat ini bodoh dan tidak kompeten. Setelah dewa pengobatan selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menyapu dengan ringan, dan kegelapan di sekitarnya menghilang dalam sekejap, dan sinar cahaya jatuh dari langit, menerangi tempat ini dengan sangat terang. Baru saat itulah Dev menemukan bahwa tempat dia berada saat ini ternyata adalah bagian dalam gunung kuali pengobatan. Seluruh gunung kuali pengobatan kosong. Setelah mendaki ke puncak gunung, dia bisa melihat jurang yang tak berdasar. Pada saat ini, Dev berada di jurang ini, dan cahaya bersinar dari puncak gunung. Sama seperti seluruh bagian bawahnya diterangi, Dev menemukan bahwa seluruh gunung kuali pengobatan telah menjadi transparan. Dia bahkan bisa melihat Wilder Chen dan Ruby melewati pegunungan. Ada juga Teosu, yang terus-menerus mendaki gunung, dan bahkan keluarga Zhou dan keluarga Zen semuanya muncul di depan Dev. Semua alkemis di gunung kuali pengobatan semuanya disajikan di depan Dev. Setiap gerakan mereka terlihat jelas oleh Dev. Hanya saja tidak ada dari mereka yang mengira Dev benar-benar mengamati mereka di dalam gunung kuali pengobatan saat ini. Pernahkah Anda melihat alkemis ini? Mereka semua sampah, dan tidak ada orang yang berbakat dan cerdas. Bahkan jika mereka telah berkultivasi seumur hidup, mereka tidak akan memiliki pencapaian besar. Dewa pengobatan melirik orang-orang di gunung kuali pengobatan, wajahnya penuh kekecewaan. Senior, tentu saja bakat setiap orang berbeda,
tetapi bakat tidak mewakili segalanya. Bahkan orang dengan bakat yang membosankan pun akan berhasil jika mereka bekerja keras. Dev jelas tidak setuju dengan kata-kata Dewa Pengobatan. Hahaha, itu sangat berbahaya untuk sup ayam. Bukan hal yang buruk untuk bekerja keras di depan talenta. Alasan mengapa orang menyuruhmu bekerja keras tidak lebih dari membuatmu menjadi sapi dan kuda. Khususnya di dunia surga dan manusia, kerja keras tidak ada artinya, dan orang-orang ini ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan bagi orang lain. Jika Anda mentransfer kekuatan orang-orang ini kepada Anda sendiri, Anda akan segera menerobos dan menjadi terkenal di dunia surga dan manusia. Masih mungkin untuk menembus dunia surga dan manusia dan naik ke alam surga. Ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Tidak ada kekuatan dan tidak ada bakat. Semua upaya dilakukan untuk membuat gaun pengantin untuk orang lain. Selama Anda menyembah saya sebagai seorang guru, saya dapat mengajari Anda untuk memurnikan pil, dan Anda dapat mengubah semua kultivasi orang-orang ini menjadi milik Anda sendiri. Setiap orang memiliki fitur uniknya masing-masing. Selama Anda menyerap kekuatan dan kemampuan orang-orang ini, kekuatan Anda akan tumbuh dalam sekejap. Dewa Pengobatan membawa tangannya ke belakang, dan berkata dengan acuh tak acuh. Tampaknya alkemis di Gunung Kuali Pengobatan ini bisa mati kapan saja untuk meningkatkan kekuatan mereka. Melahap kekuatan orang lain. Dev mengerutkan kening, bukankah ini teknik yang hanya bisa digunakan oleh kultivator jahat? Dev juga tahu bagaimana melahap basis kultivasi orang lain, tetapi ketika kekuatannya meningkat, semakin sulit untuk melahap lawan. Seperti Dharma Penghisap Bintang, jika Anda melahap basis kultivasi Anda di dunia surga dan manusia, itu tidak akan berhasil sama sekali. Kultivator jahat. Dewa Pengobatan tersenyum tipis, praktik melahap basis kultivasi orang lain memang didefinisikan sebagai praktik kultivator jahat, tetapi yang saya ajarkan kepada Anda adalah pemurnian devouring pil, bukan praktiknya, jadi ini bukan kultivasi jahat. Dan aku bukan kultivator jahat. Saya hanya memberi tahu Anda bahwa jika Anda berlatih keras, Anda belum tentu menjadi makhluk abadi, dan wilayah Anda belum tentu membaik, tetapi jika Anda memanfaatkan kesempatan itu, Anda bahkan tidak dapat berkembang jika Anda mau. Inilah yang disebut babi yang berdiri di atas tuyere, ia akan dengan mudah terlempar ke langit, kan? Setelah premis, babi ini harus tahu bagaimana memanfaatkan peluang. Jika Anda menyembah saya sebagai guru sekarang, itu adalah kesempatan Anda. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menjamin bahwa Anda akan menerobos ke alam Mahayana. Dewa Pengobatan dengan putus asa merayu Dev untuk menyembah dirinya sendiri sebagai seorang guru. Dev dengan tenang melihat Dewa Pengobatan di depannya dengan tenang, dan tiba-tiba tertawa, membiarkan aku melahap basis kultivasi orang-orang ini untuk meningkatkan kekuatanku sendiri. Apa perbedaan antara ini dan iblis besar? Tidak mungkin bagi saya untuk menyakiti orang lain untuk kepentingan saya sendiri. Dewa Pengobatan menjelaskan lagi, saya tidak membiarkan Anda menyakiti orang lain. Menggunakan pil devouring, apa yang kamu makan hanyalah bagian dari basis kultivasi lawan, bukan nyawa lawan. Ini berbeda dengan teknik iblis melahap kultivasi. Orang-orang yang ditelan olehmu akan tetap hidup, tetapi tingkat kultivasi mereka mungkin berkurang, atau mereka tidak akan pernah bisa meningkat. Ini tidak dianggap berbahaya. Cukup, berhentilah bicara, aku tidak akan memujamu sebagai guru. Dev menyela Dewa Pengobatan secara langsung. Apakah kamu tidak bersemangat sama sekali? Kamu telah melewati ujian, bukankah kamu datang hanya untuk warisanku? Dewa Pengobatan melihat bahwa Dev telah menolaknya dengan tegas, jadi dia bertanya dengan sangat bingung. Aku memang datang untuk warisanmu, tapi aku tidak bisa memujamu sebagai guru, apalagi melahap kultivasi orang lain. Dev berkata dengan mata tegas. Ada jejak kemarahan di wajah Dewa Pengobatan, tapi dia sangat bingung, apakah makhluk abadi seperti saya dari alam surgawi masih tidak layak untuk menjadi gurumu? Apakah kamu pikir aku telah mati, dan hanya ada sisa jiwa yang tersisa, sehingga kamu berpikir bahkan jika aku adalah gurumu, aku tidak dapat membantumu terlalu banyak? Izinkan saya memberitahu Anda, lelaki tua ini tidak mati, saya hanya menggunakan pil ilahi untuk kembali ke alam surgawi. Saya bekerja keras selama ribuan tahun untuk memurnikan pil ajaib dan kembali ke alam surgawi. Saya meninggalkan sisa jiwa saya, berencana untuk mencari orang yang ditakdirkan, dan menerimanya sebagai murid. Jika kamu memujaku sebagai guru, kamu bisa datang langsung ke rumahku saat kamu naik ke alam surga. Senior, bahkan jika kamu belum mati, aku tidak bisa memujamu sebagai guru. Dev masih menolak. Mengapa? Dewa Pengobatan itu marah,
matanya membelalak dan dia berkata, tidak ada yang pernah berani melawan kehendakku. Jika Anda tidak menyembah saya sebagai guru, Anda tidak akan bisa keluar dari Gunung Kuali Pengobatan hari ini, dan saya tidak akan membiarkan Anda menyembah orang lain sebagai guru. Dev memandang Dewa Pengobatan dan menghela nafas pelan, orang ini benar-benar paranoid. Apakah orang-orang di alam surga semuanya seperti ini? Pemarah, paranoid, baperan. Bukankah ada peri yang lembut? Senior, saya tidak menginginkan warisan Anda, dan saya tidak menyembah Anda sebagai guru. Ini rasa hormatku padamu. Jika kamu tidak membutuhkan rasa hormat, maka aku hanya bisa memberitahumu, karena kamu tidak layak menjadi guruku. Kekuatanmu tidak bisa masuk ke mataku sama sekali. Dev tidak lagi sopan. Dewa Pengobatan terkejut, dan kemudian berkata dengan marah, lancang, kamu, seorang biksu kecil di alam kesengsaraan transendensi, berani menjadi begitu sombong. Dengan kekuatanku, jika aku ingin membunuhmu, itu. Sebelum Dewa Pengobatan selesai berbicara, tubuh Dev berkelap-kelip dengan cahaya keemasan, diikuti oleh sosok halus yang perlahan muncul dari belakang Dev. Apa itu? Katakan padaku, apa itu? Dewa Pengobatan melihat sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah muncul, dan dia bertanya. Dewa Obat memandang Raja Iblis Awan Merah di depannya dan tertegun sesaat. Butuh waktu lama sebelum dia melebarkan matanya, membuka mulutnya, dan berkata dengan bingung. Merah, Raja Iblis Awan Merah. Hei, peri obat kecil, kamu tidak menyangka akan mengenalku. Karena kamu mengenal saya, itu mudah dilakukan. Katakan pada diri kamu sendiri, apakah kamu memenuhi syarat untuk menerima saudara laki-laki saya sebagai murid? Raja Iblis Awam Merah tidak menyangka Dewa Pengobatan ini mengenal dirinya. Tidak, saya tidak memenuhi syarat. Aku hanya seorang peri kecil. Di mana saya memenuhi syarat untuk menerima saudara Raja Iblis sebagai murid? Aku tidak bisa menahannya barusan, aku masih berharap Raja Iblis tidak marah. Keringat dingin di dahi Dewa Pengobatan mengalir keluar. Apakah kamu bercanda? Dev sebenarnya memiliki sisa jiwa Raja Iblis dari 9 surga di dalam tubuhnya, tidak heran Dev menolaknya. Melihat Dewa Pengobatan itu patuh, Raja Iblis Awan Merah kembali ke lautan pengetahuan Dev. Tidak ada cara bagi sisa jiwanya untuk keluar dari lautan pengetahuan Dev dan tinggal di luar untuk waktu yang lama. Melihat Raja Iblis Awan Merah kembali ke tubuh Dev, Dewa Pengobatan menelan ludah. Dia memiliki banyak hal untuk ditanyakan di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani bertanya. Setelah melihat ini, Dev berkata, senior Raja Iblis Awan Merah juga bertarung dengan orang-orang dari alam surgawi, menyebabkan tubuh fisik mati, hanya menyisakan sisa jiwa, jadi saya telah membawanya, dan ketika saya membantunya menemukan semua tulang, dia bisa dipulihkan. Faktanya, meskipun saya tidak memiliki kekuatan untuk naik ke keabadian, saya juga mengenal beberapa teman dari alam surgawi. Seperti pemimpin sekte Janji Suci, saya memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin sekte. Dia juga memberi saya token Janji Suci. Selama saya naik ke alam surgawi, saya dapat menggunakan token Janji Suci untuk menemukannya. Dev mengeluarkan token Janji Suci dan menunjukkannya kepada Dewa Pengobatan. Aku baru saja sembrono, dan aku akan mewariskannya padamu. Dewa Pengobatan menjilat bibirnya, wajahnya penuh rasa malu, dia bahkan tidak menyangka bahwa seorang biksu kecil di dunia surga dan manusia yang hanya berada di alam kesengsaraan transendensi, mengenal pria sebesar itu dari alam surgawi. Jika dia mengetahuinya, tidak mungkin mengancam Dev. Tidak, karena aku tidak menyembahmu sebagai guru, aku juga tidak bisa meminta warisanmu. Dev melambaikan tangannya. Dev melakukan banyak hal dengan prinsip. Kalau begitu, maka saya akan mengirimkan kode medis kepada Anda, yang dapat dianggap sebagai hadiah bagi Anda karena telah lulus ujian. Dewa Pengobatan melambaikan tangannya, dan sebuah buku warna primer muncul, lalu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, dan langsung memasuki lautan pengetahuan Dev. Kemudian sisa jiwa Dewa Pengobatan perlahan menghilang, dan akhirnya tidak ada jejak. Pada saat sisa jiwa Dewa Pengobatan menghilang, seluruh gunung kuali pengobatan mulai bergetar hebat. Bersambung.